Bab 1890 mentah 1991, mentah tahun 1901 sampai tahun 1990 tidak ada. Taruhan antara Master Istana. Di aula istana kuno, naga Ki melayang seperti awan, tampak halus dan misterius. Tiga pembudidaya Dragon Rache, yang wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas, duduk di kursi tuan rumah. Ada beberapa orang tua lainnya, yang memiliki aura yang mirip dengan Penatua Tian Yun, duduk di singgasana sekitarnya. Tiga pembudidaya Dragon Rache di kursi tuan rumah di tengah adalah tiga master istana yang biasanya tidak bisa dilihat oleh murid inti istana naga langit. Yang di bawah adalah sesepuh kelas surga, mirip dengan Penatua Tian Yun. Orang-orang ini telah memperhatikan tes murid inti dari awal hingga akhir. Tidak buruk. Orang-orang yang berpartisipasi dalam tes ini jauh lebih kuat daripada yang terakhir. Salah satu dari 10 ini bisa menjadi murid inti kelas surga. Petik 2. Benih terbaik, Xiao Jinyu, direnggut oleh Tian Yun. Namun, masih ada Fang Tianyi dan Qin Yan. Keduanya tidak jauh lebih lemah dari Xiao Jinyu. Dari apa yang saya lihat, mereka masih menahan diri. Petik 2. Haha, mereka berhak menahan diri. Ini baru permulaan. Kompetisi nanti adalah waktu untuk benar-benar bertarung. Xiao Jinyu mendapatkan pengakuan Tian Yun sebagian besar karena budidaya pedang daunnya, di atas garis keturunannya. Kultivasi pedang dao anak kecil itu cukup bagus. Masih banyak potensi yang bisa digali. Namun, orang-orang ini masih jauh dari murid inti kelas surga saat ini, Yi Xin, Li Luo, dan Jue Yun. Saya ingin tahu apakah 1 tahun dapat memberi mereka kesempatan untuk menciptakan keajaiban. Petik 2. Sulit untuk mengatakannya. Yi Xin, Li Luo, dan Jue Yun sudah terlalu jauh di depan. Namun, selama salah satu dari 10 ini dapat menyaingi mereka, mereka akan dapat membantu menanggung tekanan dalam pertarungan antara 7 istana. Itu sudah melampaui harapan kami. Petik 2. Sesepuh kelas surga berdiskusi dengan lembut. Mereka semua tampaknya memiliki seseorang yang mereka minati. Tiga master istana di tengah tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, kepala istana ketiga di sebelah kiri berkata, kalian semua menyukai mereka yang memiliki garis keturunan naga sejati. Namun, saya lebih menghargai Xiao Chen ini. Dia tidak memiliki kekurangan apapun dari naga berdarah campuran. Bahkan seorang pembudidaya garis keturunan naga surgawi akan menemukan ketenangan dan keberaniannya meyakinkan. Petik 2. Garis keturunan naga darah campuran berasal dari awal yang sederhana. Tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, di lingkungan seperti Kekaisaran Naga Surgawi, mereka secara alami memiliki beberapa kekurangan, seperti pikiran yang sempit, rasa rendah diri, dan kurangnya pengalaman. Ini tidak bisa dihindari. Namun, beberapa tetua kelas surga tidak menambahkan apa-apa lagi, menggelengkan kepala dengan tenang. Sesepuh kelas surga ini adalah orang-orang yang praktis, mereka menganggap kenyataan. Ada perbedaan objektif dalam bakat dan fondasi antara garis keturunan naga sejati dan garis keturunan naga campuran. Kecuali seseorang sangat menentang surga dan memiliki keberuntungan besar, seseorang akan merasa sangat sulit untuk mengandalkan tekad dan apa yang disebut ketenangan untuk menebus perbedaan ini. Meskipun tetua kelas surga ini juga menghargai keberanian Xiao Chen, jika mereka benar-benar harus memilih, mereka tidak akan menyia-nyiakan sumber daya mereka untuknya. Haha, ini jarang terjadi. Saudara ketiga, Anda selalu menjadi orang yang sombong, tidak pernah mengambil murid. Anda bahkan menolak orang dengan garis keturunan naga surgawi. Namun, saya berani bertaruh bahwa bahkan jika Anda secara pribadi muncul, orang ini mungkin tidak setuju, kata kepala istana kedua, yang duduk di sebelah kanan di antara orang-orang di kursi tuan rumah, dengan nada netral sambil mengungkapkan senyum. Tuan istana ketiga menggerutu dengan sedih, lelucon yang luar biasa. Bagaimana kalau kita bertaruh untuk itu? Jika saya kalah, saya secara pribadi akan memperbaiki 10 pil transformasi darah kelas naga surgawi. Jika Anda kalah, beri saya teratai roh air giok Anda. Petik 2. Haha, aku hanya menunggumu mengatakan itu. Sepakat. Kepala istana kedua tertawa terbahak-bahak, sepertinya rencananya telah berhasil. Mendengar bahwa tuan istana ketiga akan memurnikan pil secara pribadi, beberapa tetua kelas surga di bawah memandang dengan sinar cemas di mata mereka. Namun, siapa yang tahu, saat mereka melihat ke atas, mereka tidak melihat apa-apa. Master istana ketiga langsung pergi dengan gusar. Kakak kedua, tidak benar bagimu untuk terus menggertak kakak ketiga seperti itu, kata tuan istana pertama yang sebelumnya diam dengan lembut setelah menghela nafas. Tuan istana ketiga agak tertutup dan memiliki hati yang bangga. Selain itu, dia tidak bisa memahami hal-hal tertentu. Dia tidak bisa mengatakan bahwa Xiao Chen sebenarnya seperti dia.
Xiao Chen menahan amarah di hatinya. Dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membuat Penatua Tian Yun menyesali keputusan hari ini. Master Istana Ketiga seperti Xiao Chen. Mereka berdua menyimpan kebanggaan mereka di dalam. Bahkan jika Tuan Istana Ketiga pergi sendiri, hasilnya akan sama. Tuan Istana Pertama dan Tuan Istana Kedua adalah orang-orang yang berpengalaman. Mereka bisa melihat ini hanya dengan satu pandangan. Kenyataannya, mereka berdua cukup mengagumi keberanian dan kekuatan karakter Xiao Chen. Namun, mereka tahu bahwa mereka tidak akan berhasil, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa. Hanya Tuan Istana Ketiga ini yang tidak dapat menahan diri untuk bertindak berdasarkan pikirannya ketika dia melihat kekuatan karakter yang langka ini dan temperamen yang sesuai dengan dirinya sendiri. Aku akan memberimu 3 pil, oke. Dengan kakak ketiga melakukannya, pil transformasi darah kelas naga surgawi pasti akan menjadi kualitas bintang 9. Secara kebetulan, Anda dapat menggunakannya untuk murid Anda itu, karena dia dapat membuat terobosan, kata Tuan Istana Kedua dengan malas. Setelah masalah selesai, langsung kirimkan ke Li Luo, Master Istana Pertama, yang menghela nafas sebelumnya, berkata dengan lembut sebelum pergi dengan tenang. Tuan Istana Kedua, beri kami satu juga. Meskipun sesepuh kelas surga ini tidak percaya bahwa Xiao Chen akan menolak Tuan Istana Ketiga, mereka melihat bahwa bahkan Tuan Istana Pertama mempercayainya, jadi mereka bergegas maju untuk meminta pil obat untuk diberikan kepada murid-murid mereka sendiri. Haha, tanyakan pada kakak ketiga sendiri. Kepala Istana Kedua tertawa terbahak-bahak, dan sosoknya perlahan menghilang, menjadi kabur sampai dia menghilang dari tahta. Setelah diam-diam meninggalkan alun-alun, Xiao Chen mengambil token identitas murid inti dan memasuki istana bagian dalam di bawah pimpinan seorang administrator. Xiao Chen, ini adalah kediaman yang diatur oleh Istana Naga Surgawi untukmu. Itu di samping Vena Roh Naga Sejati. Mulai hari ini, Anda akan berkultivasi di sini. Setiap bulan, Sekte akan memberi Anda tunjangan 1000 pil surgawi purba. Apa yang disebut pil surgawi purba ini adalah pil obat yang disempurnakan dari harta alam dan ditambah dengan spirit jades. Anda murid inti dapat dikatakan menerima alokasi sumber daya yang sangat tinggi dari Sekte. Murid istana bagian dalam hanya menerima 100 pil surgawi purba setiap bulan. Pil surgawi purba ini dapat digunakan tidak hanya sebagai pil obat tetapi juga sebagai mata uang di 1000 alam besar. Administrator ini telah melihat kekuatan Xiao Chen di alun-alun dan sangat menghormatinya. Ketika administrator berbicara dengan Xiao Chen, dia dengan hormat dan menjelaskan hal-hal secara rinci. Bahkan tempat tinggal yang dialokasikan untuk Xiao Chen memiliki kualitas unggul. Secara alami jauh lebih baik untuk lebih dekat dengan Vena Roh daripada lebih jauh. Persaingan di dalam Istana Naga Surgawi itu kejam. Seseorang bisa memenangkan rasa hormat dari orang lain hanya dengan kekuatan. Xiao Chen merasa senang dengan pengaturan ini. Istana Naga Surgawi ini beberapa kali lebih kuat dari Sekte Api Ungu yang pertama kali dilihatnya. Tempat ini sangat cocok untuk Xiao Chen berkultivasi. Gua Bulan Dingin. Ketika Xiao Chen melihat nama kediamannya, dia mengangguk pada dirinya sendiri, agak puas dengan itu. Sementara namanya memiliki kata, gua, pada kenyataannya, itu adalah seluruh pegunungan yang naik dan turun, tempat yang luas tanpa batas. Ada halaman di tengah kediaman, yang terletak di tengah pegunungan. Jika ada apa-apa, kamu bisa datang dan mencariku kapan saja. Selamat tinggal. Administrator itu memberi hormat setelah dia selesai menjelaskan. Setelah administrator pergi, Xiao Chen melihat sekeliling seluruh pegunungan. Pegunungan ini sangat luas, luas tak terbatas dan tak berujung. Namun, jika dibandingkan dengan seluruh istana naga langit, itu masih belum layak disebut. Pemandangan aneh seperti itu sulit dibayangkan di dunia luar. Bagaimanapun, Istana Naga Surgawi berada tepat di tengah-tengah kota Naga Surgawi. Ketika melihat dari luar kota, siapa yang bisa membayangkan bahwa pemandangan di dalamnya begitu misterius? Ini memang pembuka mata yang bagus. Gua Bulan Dingin kebetulan berada di tengah pegunungan. Itu megah, sama dengan ukuran kota di luar. Situasi ini tampaknya sengaja diatur oleh seorang ahli, dengan energi spiritual mengalir masuk. Energi spiritual di puncak gunung di sekitarnya terus mengalir ke Gua Bulan Dingin, tampak seperti awan atau kabut. Kabut spiritual berlama-lama di sekitar kediaman, menyegarkan jiwa seseorang. Di bawah Gua Bulan Dingin, pasti ada formasi besar di bawah pegunungan yang terhubung ke Vena Roh. Ini akan memungkinkan murid inti yang tinggal di sana untuk menggunakan formasi untuk secara langsung menyerap Vena Roh untuk kultivasi. Itu luar biasa tak terlukiskan. Tidak heran begitu banyak orang berjuang begitu keras untuk menjadi murid inti. Perlakuan seperti itu benar-benar boros.
Vena roh kelas naga sejati ini mungkin terhubung ke setidaknya 100 pegunungan. Hanya satu Vena roh yang terbelah di antara 100 pegunungan masih mampu menghasilkan energi spiritual yang begitu padat dan murni. Jika seseorang dapat memonopolinya, manfaatnya tidak akan terbayangkan. Xiao Chen menyanyikan pujian untuk Spirit Vein. Itu benar-benar membuka mata. Apa yang dikatakan Tang dan hari itu tidak berlebihan sama sekali. Dengan tanda identitas di tubuhnya, Xiao Chen melompat ke udara dan melewati banyak lapisan batasan. Kemudian, dia tiba di kediamannya. Dia mengeluarkan Vulture darah iblis, yang telah lama tertahan. Burung konyol ini merentangkan sayapnya dan terbang tinggi di angkasa. Saat mengamati kediaman gua yang luas, ia merasa sangat bersemangat. Energinya benar-benar kuat. Sayangnya, itu semua adalah energi spiritual Dao yang benar. Jika itu adalah ki iblis, saya akan kenyang hanya dengan satu tarikan napas. Saya bahkan tidak perlu makan daging. Setelah terbang berkeliling dan mengatasi kegembiraannya, Hering darah iblis merasakan kekecewaan. Tiba-tiba, mata tajam Hering darah iblis melihat seorang lelaki tua berjalan masuk dari luar. Tuan, ada seorang lelaki tua yang dengan bodohnya berjalan ke sini. Dia benar-benar bodoh. Berjalan sangat melelahkan. Akan jauh lebih cepat untuk terbang. Xiao Chen, yang membiasakan diri dengan tata letak gua bulan dingin, tidak terlalu mempedulikan hal ini ketika dia mendengarnya. Pergi dan lihat dulu. Jika itu hanya orang sembarangan, jangan biarkan mereka masuk. Aku akan datang sebentar lagi. Bab 1891, Mentah 1992. Tidak ada waktu untuk kalah. Untuk menunjukkan ketulusannya, Kepala Istana Ketiga tidak terbang secara langsung, menghindari tampilan arogansi karena posisinya. Master Istana Ketiga berjalan selangkah demi selangkah. Sebenarnya, Tuan Istana Ketiga juga memiliki kemarahan di dalam hatinya. Dia marah oleh Tuan Istana Kedua. Memikirkan bahwa Tuan Istana Kedua mengatakan bahwa dia tidak akan berhasil. Beberapa talenta luar biasa Dragon Rache, termasuk para jenius garis keturunan naga surgawi itu, ingin mengambil Tuan Istana Ketiga sebagai tuan mereka. Jika Tuan Istana Ketiga tidak bisa menggerakkan pembudidaya naga berdarah campuran dengan bergerak secara pribadi, itu tidak bisa dimaafkan. Tiba-tiba, Tuan Istana Ketiga sedikit mengernyit. Dia mendongak dan menemukan seekor burung raksasa terbang ke arahnya. Vulture darah setan. Master Istana Ketiga tersenyum sedikit. Kemudian, dia bergumam, Xiao Chen ini agak memahami etiket, mengirim hewan peliharaan iblisnya untuk menerimaku. Sepertinya semuanya berjalan dengan baik. Turun. Tuan Istana Ketiga tiba-tiba melambai, dan kekuatan yang tak tertahankan menarik Hering darah iblis ke bawah. Brengsek. Apa yang sedang terjadi? Mengapa aku yang hebat ini tidak bisa bergerak? Apa orang tua ini berhenti menginjakku? Ah! Saat terbang menuju gua bulan dingin, Vulture darah iblis mengeluarkan tangisan menyedihkan saat Kepala Istana Ketiga berdiri di atasnya sambil tersenyum. Xiao Chen, yang melihat sekeliling, mendengar tangisan sengsara dari Vulture darah iblis dan menunjukkan ekspresi bingung. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sosoknya melintas, dengan cepat tiba di gerbang halaman. Ketika dia melihat Hering darah iblis mendarat sambil membawa Tuan Istana Ketiga, ekspresinya tidak berubah. Namun, hatinya tercengang. Bagaimana ini orang tua acak? Ini jelas seorang senior yang bahkan lebih luar biasa dari Penatua Tian Yun. Kultivasinya sudah mencapai titik kembali ke keadaan alami. Saya tidak bisa melihat intinya sama sekali. Xiao Chen tidak tahu tentang kedatangan senior dan tidak secara pribadi keluar untuk menerimamu. Aku benar-benar minta maaf tentang itu. Saat menghadapi orang yang bisa dengan mudah menghancurkannya dengan satu jari, Xiao Chen perlu mempertahankan etiket dasar. Haha, meskipun saya tidak mengungkapkan identitas saya, Anda masih mengirim hewan peliharaan iblis Anda untuk menerima saya. Itu sudah sangat bijaksana. Anda dapat membuang formalitas. Petik 2. Master Istana Ketiga turun sambil tersenyum. Kemudian, dia berjalan ke Xiao Chen dan mengukurnya, mengangguk pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Mengenakan jubah putih, tampak bersih dan tak bernoda. Bahkan ketika menghadapi seorang ahli yang kuat, dia tidak gemetar ketakutan dan gentar, dia juga tidak melupakan etiket dasar. Tidak buruk, tidak buruk. Yang terpenting, sekarang setelah Tuan Istana Ketiga begitu dekat dengan Xiao Chen, dia menemukan bahwa kekuatan karakter Xiao Chen seperti yang dia bayangkan. Xiao Chen memang memiliki ketenangan dan keberanian yang bukan milik Star Venerate. The Demon Blood Vulture telah ketakutan konyol. Itu berjalan terhuyung-huyung di tanah dengan bingung, melakukan yang terbaik untuk mengepakkan sayapnya. Namun, gagal terbang. Itu bahkan jatuh beberapa kali,
terlihat lucu dan agak menyedihkan. Kepala istana ketiga mengerutkan kening dan berkata, Vulture darah iblis, kamu adalah binatang iblis yang bermutasi. Anda memiliki garis keturunan binatang purba. Kenapa kamu agak berbeda? Petik 2. Pada akhirnya, Tuan Istana ketiga tidak mengatakannya secara langsung. Burung ini agak bodoh. Setelah berpikir sebentar, dia menggunakan kata-kata, agak berbeda. Xiao Chen merasa malu dan tidak bisa menjawabnya. Dia hanya bisa mengubah topik pembicaraan, dengan mengatakan, Senior, bagaimana saya memanggil Anda? Apakah Anda memiliki instruksi untuk saya, sejak Anda datang ke Gua Bulan Dingin? Ketika kepala istana ketiga mendengar itu, dia memotong ke pengejaran, menyatakan secara langsung, orang tua ini adalah kepala istana ketiga Istana Naga Langit. Saya bertanggung jawab atas alkimia dan formasi. Di dua area ini, lelaki tua ini diakui secara luas di seluruh kekaisaran naga surgawi. Petik 2. Orang tua itu berbicara dengan kebanggaan dan keangkuhan yang tersembunyi. Xiao Chen merasa sedikit terkejut. Untuk berpikir bahwa itu adalah Tuan Istana ketiga. Identitas ini sangat megah. Menurut Tang Dan, Istana Naga Langit memiliki 3 kepala istana. Biasanya, orang-orang ini tetap berada di belakang layar. Banyak murid inti sekte itu bahkan belum pernah melihat salah satu dari ketiganya sebelumnya, mereka tidak memenuhi syarat. Ini terutama terjadi pada Tuan Istana ketiga. Karena dia mengelola alkimia, posisinya bahkan lebih tinggi. Apa yang tidak dimiliki seorang kultivator adalah sumber daya. Obat pil adalah salah satu sumber daya yang paling penting. Jika seseorang dapat menjalin hubungan dengan Tuan Istana ketiga ini, akan ada banyak manfaat. Orang tua ini biasanya tidak menerima murid. Namun, saya melihat penampilan Anda di alun-alun duel hari ini dan ingin menjadikan Anda sebagai murid nominal. Hal hebat seperti itu tiba-tiba terjadi pada Xiao Chen, membuatnya agak tercengang. Setelah melihat ekspresi Xiao Chen, Tuan Istana ketiga diam-diam merasa sombong. Karena saya secara pribadi muncul, apakah ada sesuatu yang tidak dapat saya capai? Namun, siapa yang tahu, ketika Xiao Chen tersadar kembali, dia tampak seperti berada di suatu tempat. Dia berkata, maaf, saya tidak berniat untuk mengambil master saat ini. Meskipun saya tertarik pada alchemy Dao dan formation Dao, saya tidak tertarik pada mereka seperti saya pada martial Dao. Balasan ini mengejutkan Tuan Istana ketiga. Aku berkata, anak kecil, kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkan kembali. Aku sudah merencanakannya. Selama Anda setuju untuk menjadi murid saya akan menggunakan teratai roh air giok sebagai panduan untuk memperbaiki pil naga darah untuk Anda, untuk membantu Anda meningkatkan nilai garis keturunan Anda. Tian Yun itu melihat garis keturunanmu yang rendah dan tahu bahwa kamu akan membutuhkan banyak sumber daya. Potensi masa depan Anda tidak akan sebanding dengan seseorang dengan garis keturunan naga sejati. Namun, bagi saya, semua ini tidak menjadi masalah. Xiao Chen berkata dengan tulus, terima kasih banyak karena senior menghargai saya. Namun, junior ini benar-benar tidak memiliki niat untuk mengambil master untuk saat ini. Seseorang perlu hidup dengan bangga. Karena Penatua Tian Yun memilih Xiao Jinyu, saya secara alami akan menggunakan tindakan saya sendiri untuk membuktikan bahwa pilihannya salah. Jika saya menerima bantuan dari Tuan Istana ketiga, Penatua Tian Yun tidak akan diyakinkan. Dia hanya akan menganggapnya normal. Meskipun kultivasi kondisi mental Xiao Chen tinggi, dia juga orang yang bangga. Di alun-alun duel sebelumnya, Xiao Chen tampil lebih baik daripada Xiao Jinyu dalam segala hal. Namun, Penatua Tian Yun masih memilih pihak lain. Bohong jika Xiao Chen mengatakan bahwa dia tidak marah sama sekali. Namun, Xiao Chen punya alasan penting lain untuk menolak Tuan Istana ketiga, orang ini sangat kuat. Xiao Chen tidak yakin bahwa dia akan bisa menyembunyikan garis keturunan Azure Dragon-nya. Jika Tuan Istana ketiga melihat sesuatu yang salah, penjelasannya akan agak bermasalah. Bahkan jika pihak lain tidak mengenali garis keturunan Azure Dragon, tidak akan baik jika kultivasi ganda kebenaran dan iblisnya ditemukan. Master Istana ketiga tertegun untuk sementara waktu. Dia tersenyum tak berdaya dan berkata, memang. Saya belum pernah memenangkan taruhan sebelumnya. Sudahlah, aku tidak akan memaksamu. Ini adalah Pil Dragon Token dari Heavenly Pil Pavilion. Dengan token ini, Anda akan dapat menerima perawatan di sana. Meskipun kita tidak bisa menjadi tuan dan murid, saling mengenal adalah semacam takdir. Selamat tinggal. Tuan Istana ketiga pergi secepat dia datang. Setelah senyum tipis, dia menghilang di depan Xiao Chen. Dia tampak riang, tidak menunjukkan kekecewaan atau kemarahan di wajahnya. Namun, dia memang tampak agak tidak berdaya dan sedih. Saat Xiao Chen memegang Pil Dragon Token,
dia merasakan niat baik Tuan Istana Ketiga dan betapa Tuan Istana Ketiga sangat menghargainya. Kekecewaan di hati Tuan Istana Ketiga seharusnya tidak sesederhana yang digambarkan. Ini membuat Xiao Chen merasa agak bersalah. Master Istana Ketiga ini benar-benar ingin membawanya sebagai murid. Semuanya memiliki pro dan kontra. Xiao Chen mengungkapkan beberapa kekuatannya dalam penampilan sebelumnya, yang membuatnya mendapatkan tempat tinggal yang baik. Namun, ia juga menarik perhatian eselon atas, meningkatkan risiko paparannya. Sementara Xiao Chen berada di gerbang naga, dia menginjak es tipis. Meskipun dia bisa menjadi liar dan sulit diatur, dia masih harus berhati-hati dan berhati-hati. Dia harus meningkatkan kekuatannya sendiri untuk memenuhi rencananya. Xiao Chen memegang pil Dragon Token dan bergumam, "Aku ingin tahu, manfaat apa yang bisa diberikan token ini kepadaku. Sepertinya saya harus mengunjungi paviliun pil surgawi setelah pergi ke paviliun teknik bela diri." Dia dengan santai melambaikan tangannya dan naik ke Demon Blood Vulture, yang belum tenang. Kemudian, mereka terbang ke paviliun teknik bela diri Istana Naga Langit. Xiao Chen sudah memikirkan hal pertama yang harus dilakukan setelah memasuki paviliun naga surgawi, yang memeriksa teknik bela diri ras naga terlebih dahulu. Adapun teknik bela diri apa yang harus dipilih, dia telah memikirkannya sejak lama. Saat ini, Xiao Chen hanya perlu mengikuti rencana dan mengambil langkah demi langkah. Dia mengirim seutas sense spiritual ke dalam token identitas murid inti. Kemudian, peta istana bagian dalam Istana Naga Langit tercetak di benaknya. Ini akan mencegahnya tersesat di sekte besar ini. Sepanjang jalan, Xiao Chen melewati banyak batasan. Saat dia mengendarai Vulture Darah Iblis, dia menarik perhatian banyak murid. Hanya murid inti yang bisa mengendarai Spirit Beast atau hewan peliharaan iblis di dalam sekte. Murid-murid lain tidak memiliki hak untuk melakukannya. Setelah beberapa saat, Xiao Chen mendarat di depan gerbang istana kuno yang dijaga ketat. Ada banyak pos pemeriksaan, keamanannya ketat di setiap langkah. Xiao Chen mengeluarkan token identitasnya dan dengan lancar memasuki paviliun teknik bela diri. Paviliun teknik bela diri Istana Naga Surgawi memiliki total 6 lantai. Murid istana luar terbatas pada lantai pertama dan kedua. Murid istana bagian dalam dapat memasuki lantai 3. Murid inti dapat memasuki lantai 4. Murid inti kelas surga dapat memasuki lantai 5. Lantai 6 membutuhkan izin khusus untuk mengakses. Seseorang dapat tetap berada di paviliun teknik bela diri tidak lebih dari 4 jam setiap kali, dan seseorang dapat memilih hingga 3 manual rahasia saja. Administrator Istana Teknik Bela Diri sangat sopan dengan Xiao Chen, yang memegang token identitas murid inti, dia menjelaskan semuanya dengan detail. Xiao Chen mengangguk dan berkata dengan santai, "Suruh seseorang membawaku berkeliling untuk melihatnya." Paviliun teknik bela diri terlalu besar. Karena seseorang dapat tinggal di dalam hanya selama 4 jam, seseorang akan membuang banyak waktu jika tidak terbiasa dengan tempat itu. Xiao Chen tidak ingin membuang waktu. Saat ini, dia kekurangan waktu. Dia harus memanfaatkan setiap momen dengan baik. Betapa sombongnya. Administrator berpakaian abu-abu berpikir dalam hati. Namun, dia tidak berani menyinggung Xiao Chen. Semakin sombong seorang murid inti, semakin besar kemungkinan dia memiliki dukungan yang kuat. Admin sangat hormat. Dengan satu pandangan, jelas bahwa dia tidak memiliki pendukung. Tidak perlu peduli padanya. Administrator berpakaian abu-abu memanggil seseorang dan berkata, bahwa kakak senior ini berkeliling. Jawab pertanyaan apapun yang dia miliki segera. Petik 2. Ya, orang itu tidak terlalu tua dan berkulit putih, seluruhnya mengenakan jubah biru panjang. Dia tersenyum hormat pada Xiao Chen. Kakak senior, tolong lewat sini. Aku akan membawamu ke lantai 4. Bab 1892, Mentah 1993. Tinju naga tertinggi Paviliun Naga Surgawi, Paviliun Teknik Bela Diri. Lantai pertama dan kedua ramai. Orang-orang praktis ada di mana-mana. Ada banyak orang di aula luar. Angka-angka itu mengejutkan. Ketika Xiao Chen mencapai lantai 3, jumlahnya mulai menurun. Hanya murid istana bagian dalam yang bisa datang ke sini. Meski begitu, jumlahnya mencapai ribuan. Sebenarnya, ada cukup banyak murid istana bagian dalam. Ini hanyalah puncak gunung es. Ini dengan jelas menunjukkan betapa sangat intens dan kejamnya persaingan di antara garis keturunan naga darah campuran kekaisaran naga. Xiao Chen. Tiba-tiba, suara yang akrab menarik perhatian Xiao Chen. Ketika Xiao Chen menoleh, dia melihat bahwa itu adalah Tang Dan, Deng Yun, dan yang lainnya yang dia temui di padang pasir. Orang yang memanggil Xiao Chen adalah Deng Yun. Pada saat ini, Xiao Chen hendak naik ke lantai 4.
Dia merasa agak tercengang ketika dia menoleh ke belakang dan melihat kelompok itu. Orang-orang ini sangat kasar, untuk berpikir bahwa mereka bahkan tidak memanggilmu sebagai kakak senior. Kakak senior Xiao, apakah Anda mengenal mereka? Jika tidak, saya akan membantu Anda mengusir mereka, kata murid yang membimbing Xiao Chen. Xiao Chen merenung. Waktu sangat berharga. Sejujurnya, dia tidak perlu membuang waktu untuk ini. Namun, memang jarang bertemu satu sama lain di paviliun teknik bela diri, mengingat luasnya istana naga langit. Jika Xiao Chen tidak pergi dan mengobrol sejenak, berbalik dan pergi, dia mungkin tidak akan pernah bertemu mereka lagi. Tunggu aku sebentar, Xiao Chen menginstruksikan dengan lembut. Kemudian, dia berjalan dan mengangguk ke grup. Deng Yun dan yang lainnya semua tercengang, tak bisa berkata-kata karena tercengang. Murid inti, murid inti. Kata-kata ini memenuhi hati mereka, mendominasi pikiran mereka untuk sementara waktu. 2 bulan yang lalu, Xiao Chen adalah pemuda berpakaian putih yang lemah di padang pasir. Ketika kelompok itu bertemu dengannya lagi, dia sebenarnya sudah menjadi murid inti. Aturan sekte sangat ketat. Tanpa menjadi murid inti, seseorang tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki lantai 4 sama sekali. Selanjutnya, Xiao Chen memiliki seseorang yang memimpin. Itu memverifikasi identitasnya. Di antara kelompok itu, Deng Yun ketakutan konyol. Dia berpikir tentang bagaimana dia pernah ingin membunuh Xiao Chen. Kemudian, dia memikirkan status dan otoritas yang dimiliki murid inti di sekte tersebut. Horor menyebar di hatinya, dan dia gemetar tanpa sadar. Xiao Chen, tidak, kakak senior Xiao, kami, Deng Yun tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa, tidak bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan. Tidak perlu memiliki perasaan buruk terhadapku. Setelah menunjuk murid berkulit putih itu, Xiao Chen dengan tenang memerintahkan, kamu, datanglah. Bantu saya untuk menyampaikan pesan. Biarkan mereka tetap di lantai untuk menggandakan waktu yang dialokasikan. Petik 2. Ya, kakak senior. Orang itu juga agak bijaksana. Dia tahu tentang status yang dimiliki murid inti, jadi dia segera menyampaikan pesan itu. Murid inti mewakili status, posisi, dan otoritas. Di seluruh istana naga langit, ada beberapa juta murid istana luar dan lebih dari 1 juta murid istana dalam. Namun, ada kurang dari 1.000 murid inti. Ketinggian statusnya terlihat jelas. Jika seorang murid istana batin dapat mengambil satu langkah lebih maju dan menjadi murid inti, mereka akan memiliki otoritas yang mirip dengan tetua istana dalam. Ketika murid istana bagian dalam lainnya di lantai 3 melihat pemandangan ini, mereka semua memandang kelompok Tang dan dengan iri karena benar-benar memiliki hubungan dengan murid inti. Meskipun sepertinya murid istana bagian dalam berbeda dari murid inti hanya dalam satu tingkat, perbedaannya sangat mencolok. Sekte ini memiliki jutaan orang, tetapi hanya 1.000 yang merupakan murid inti. Ini menunjukkan betapa sulitnya menjadi murid inti. Terima kasih banyak, kakak senior Xiao. Deng Yun dan yang lainnya segera bersukacita di dalam hati mereka. Kemudian, mereka santai, tidak lagi tegang seperti sebelumnya, dengan cepat mengucap syukur. Selamat. Tatapan aneh melintas di mata Tang Dan. Namun, dia segera tenang. Dia sudah lama menduga bahwa Xiao Chen akan menjadi murid inti. Namun, dia tidak menyangka dia akan melakukannya secepat ini. Kamu terlalu sopan. Xiao Chen sedikit mengangguk dan pergi. Dia tidak berutang apapun kepada kelompok ini. Dia telah memberi mereka inti binatang rubah surgawi dan ramuan roh berusia 10.000 tahun. Itu sudah cukup pembayaran. Setelah Xiao Chen mengobrol dengan kelompok itu, tidak ada seorang pun di sekte dalam yang berani menyinggung mereka tanpa pertimbangan yang matang terlebih dahulu, apakah itu layak untuk menyinggung murid inti juga. Jadi, Xiao Chen bisa dianggap telah membantu mereka sekali lagi. Kakak senior Xiao, hati-hati. Murid berpakaian biru yang telah menyampaikan pesan itu dengan cepat mengejar ketika dia melihat Xiao Chen pergi. Tang Dan yang lainnya menatap kosong ke arah Xiao Chen, merasa lesu untuk waktu yang lama. Perjalanan yang sama tapi jalan yang berbeda. Kata-kata ini muncul di benak Tang Dan sekali lagi. Ada sangat sedikit orang di lantai 4. Ketika orang-orang ini melihat Xiao Chen masuk, beberapa kejutan melintas di mata mereka, dan tatapan mereka tertuju padanya untuk sementara waktu. Saat ini, murid inti lama tahu bahwa 10 orang telah langsung memasuki sekte sebagai murid inti. Kisah Xiao Jinyu dan yang lainnya sudah menyebar di lingkaran mereka. Ini terutama terjadi pada Xiao Chen karena dia berhasil menangkap pedang Xiao Jinyu dengan 2 jari, membuat semua orang tercengang. Semua murid inti juga tahu tentang Xiao Chen yang menyatakan di depan umum bahwa Penatua Tian Yun memilih orang yang salah.
Bangga dan tidak bisa diatur. Banyak orang mengagumi keberanian ini. Beberapa orang berinisiatif untuk datang dan menyapa Xiao Chen, ingin menjalin persahabatan. Xiao Chen tidak keberatan orang-orang ini mencoba menjalin persahabatan dengannya. Namun, dia tidak punya waktu untuk disia-siakan saat ini, jadi dia hanya mengangguk sedikit dan tidak banyak bicara. Kakak senior Xiao, zona mana yang ingin kamu tuju? Teknik bela diri lantai 4 mencakup setiap aspek, teknik gerakan, teknik kultivasi, teknik bela diri, dan berbagai teknik rahasia. Setiap kategori juga disubkategorikan berdasarkan atributnya. Kakak senior, ceritakan tentang situasi Anda. Saya dapat membantu Anda menghemat waktu. Xiao Chen mengangguk. Inilah yang dia butuhkan. Mari kita lihat teknik gerakan yang dikaitkan dengan petir terlebih dahulu. Cara ini. Setelah beberapa saat, Xiao Chen tiba di depan dinding batu kuno, yang memiliki lubang di dalamnya. Setiap lubang memiliki batasan di atasnya. Strip giok melayang sebelum batasan. Kakak senior Xiao, jejak jiwamu sudah ada di token identitasmu. Anda hanya perlu mengirimkan energi jiwa Anda untuk mengetahui isi di strip giok. Strip giok hanya memiliki pengantar kasar. Jika Anda tertarik, Anda dapat mengambil strip giok dan menukarnya dengan salinan manual rahasia dengan administrator. Itu agak nyaman, pikir Xiao Chen pada dirinya sendiri dan mulai melihat sekeliling. Langkah sayap guntur. Atribut petir adalah atribut utama dan atribut angin adalah pelengkap. Hal ini dapat menghasilkan kecepatan bahkan lebih cepat dari kilat. Ini unggul dalam ledakan tiba-tiba. Saat menggunakan teknik gerakan ini, seseorang dapat menggunakan fenomena misterius untuk menyerang musuh. Kesulitannya terletak pada persyaratan yang tinggi dalam kemampuan pemahaman. Saat mengolahnya, seseorang perlu menangkap kilat, yang berbahaya. Transformasi petir surgawi, teknik gerakan yang murni dikaitkan dengan petir. Seseorang perlu mencari untaian petir surgawi sebelum seseorang dapat mengolahnya. Electric Light Evasion, kombinasi dari atribut cahaya dan atribut petir. Dibutuhkan inspirasi dari Great Sun Divine Flame dan gemuruh petir di bawah cahaya matahari yang menyilaukan. Saat cahaya berkedip, seseorang bergerak sejauh 5.000 km. Setelah beberapa saat, Xiao Chen selesai meninjau 10 teknik gerakan yang dikaitkan dengan kilat. Kemudian, dia memilih salah satu potongan batu giok. Teknik gerakan yang direkam di strip giok disebut Light of Freedom, teknik gerakan yang murni dikaitkan dengan kilat. Yang disebut cahaya adalah cahaya listrik murni. Itu tidak memiliki banyak koneksi ke energi yang dikaitkan dengan cahaya. Kakak senior Xiao, maafkan keterus-teranganku. Melihat Xiao Chen memilih teknik gerakan ini, murid berbaju biru di samping Xiao Chen berkata dengan lembut, cahaya kebebasan ini hanyalah peringkat bumi kelas menengah. Itu tidak memiliki banyak potensi. Anda harus memilih Peak Earth peringkat 1. Petik 2. Tidak apa-apa. Xiao Chen tersenyum tetapi tidak menjelaskan apapun. Dia tidak ingin cahaya kebebasan ini untuk mempraktikkannya tetapi untuk melengkapi langkah naga gunturnya. Bawa aku ke tempat teknik tinju. Saya mencari teknik tinju yang berfokus terutama pada Vital Ki. Xiao Chen membutuhkan teknik tinju untuk mengeluarkan keunggulannya dalam Vital Ki. Kalau tidak, itu akan membuang-buang Vital Ki-nya. Dia telah secara langsung mengedarkan Vital Ki-nya dan meninju dengan 30 Cauldron Force. Itu hanya seperti menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Kakak Xiao, berbicara tentang teknik tinju yang berfokus pada Vital Ki, ada teknik tinju yang tampaknya dibuat khusus untuk Anda. Jelas, murid berpakaian biru telah mendengar kisah Xiao Chen menggunakan 30 Cauldron Force untuk mengalahkan Yang Mulia dalam 10 pukulan dan karenanya sarannya. Oh, bawa aku untuk melihatnya. Segera, murid berpakaian biru itu membawa Xiao Chen ke dinding batu. Kemudian, dia menunjuk ke lubang tertinggi. Teknik tinju di jalur batu giok itu disebut tinju naga tertinggi. Dikatakan dibuat oleh senior naga langit tertinggi. Ini menyaingi teknik bela diri peringkat surgawi, mengesankan tanpa batas dan sangat tirani. Sayangnya, istana naga surgawi saya belum menghasilkan murid inti yang mengolah tubuh fisik dalam milenium terakhir. Banyak orang tergoda olehnya tetapi harus menyerah karena persyaratannya yang ketat. Tinju naga tertinggi. Nama ini benar-benar terdengar sangat tirani. Kelompok naga yang besar dan perkasa mengembara di dunia, memasuki langit dan laut. Siapa yang dihormati? Kelompok naga tidak memiliki pemimpin di 4 lautan dan 8 arah mata angin. Dunia tidak adil, dan naga jahat memerintah. Mengapa dia dihormati? Nasib tidak menguntungkan, hidup itu seperti kertas, apa yang tertinggi. Di seluruh dunia, hanya aku yang merasa terhormat. Ketika Xiao Chen menggunakan sense spiritualnya untuk memindai potongan batu giok, dia merasa terkejut. Teknik tinju ini dibuat khusus untuk garis keturunan naga darah campuran.
Para pembudidaya dari garis keturunan lain tidak memiliki cara untuk mengolahnya. Selama 10.000 tahun terakhir, tidak ada yang berhasil mengolahnya. Selain membutuhkan tubuh fisik seseorang untuk menjadi luar biasa, persyaratan yang lebih ketat adalah tirani yang diubah dari kebencian luar biasa yang terkandung dalam teknik tinju. Ini adalah teknik tinju yang diciptakan oleh seorang pembudidaya naga berdarah campuran yang sangat tidak puas dengan situasi kekaisaran naga surgawi saat ini. Kebencian itu terlalu memberontak dan kejam. Jika seseorang menggunakan keberanian, tekad, dan harga diri untuk menekan kebencian ini, seseorang akan berakhir dalam keadaan penyimpangan Ki Berserking. Jelas, murid berpakaian biru ini sebelum Xiao Chen tidak terlalu memahaminya. Murid ini tidak memahami kedalaman, teror besar, dan bahaya besar yang terkandung dalam tinju naga tertinggi ini. Itu tidak lebih lemah dari seni menelan surga awan iblis. Bahkan Xiao Chen ragu-ragu ketika dia berdiri di depan dinding batu. Haruskah saya memilih ini atau tidak? Kelompok naga tidak memiliki pemimpin di 4 lautan dan 8 arah mata angin. Dunia tidak adil, dan naga jahat memerintah. Mengapa dia dihormati? Jika Xiao Chen buru-buru berlatih teknik tinju ini, mungkin akan menimbulkan keributan besar. Teknik tinju ini menyembunyikan ketidakpuasan dengan penguasa ras naga saat ini. Itu hanya bisa digambarkan sebagai subversif. Bab 1893, Mentah 1994. Persiapan untuk budidaya pintu tertutup. Kakak senior, apakah teknik tinju ini tidak sesuai dengan niatmu? Murid berpakaian biru bertanya dengan lembut ketika dia melihat Xiao Chen ragu-ragu. Xiao Chen memulihkan akalnya. Aku akan mengambilnya, kalau begitu. Aku seharusnya bisa menghilangkan kebencian yang tersembunyi dengan kekuatanku. Xiao Chen telah memilih teknik gerakan dan teknik tinju. Dia tidak membutuhkan teknik pedang, dan dia memiliki seni tempering tubuh naga surgawi untuk melunakkan tubuhnya. Untuk saat ini, dia tidak membutuhkan yang lain. Aku akan mendapatkan teknik rahasia, kalau begitu. Teknik rahasia biasanya sangat sulit untuk dipraktikkan. Namun, begitu seseorang berhasil, dia akan segera memiliki gerakan membunuh yang melindungi jiwa. Setelah beberapa saat, Xiao Chen tiba di depan dinding batu. Dinding ini memiliki tulisan, teknik rahasia gerbang naga, di bagian atas dinding. Dia tidak terburu-buru untuk memilih, dengan serius memeriksa semuanya. Kemarahan Cakrawala. Menggunakan karakteristik khusus dari garis keturunan Dragon Rache, kembangkan 5 jari menjadi jari naga kuno yang tangguh dan tangguh. Kemudian, gunakan energi dao besar untuk memadatkan 5 elemen ke dalam jari. Dengan satu sapuan, tangan raksasa yang menjulang muncul, tampak seperti cakrawala yang mengamuk. Ketika dikultivasikan ke level tertinggi, ia mampu menghancurkan sebuah negara dengan 5 jari terbentang. Petik 2. Bagus. Ini dia. Kakak senior, ini adalah teknik rahasia dengan persyaratan tertinggi dalam kemampuan pemahaman di Istana Naga Langitku. Saat ini, di seluruh Istana Naga Langit, hanya Tuan Istana pertama yang telah mempraktikkannya dengan kesempurnaan besar. Yang lain kurang lebih memiliki beberapa kekurangan dan tidak dapat membawanya ke kesempurnaan besar. Murid berpakaian biru itu memperingatkan dengan sedikit cemberut ketika dia melihat Xiao Chen memilih teknik rahasia ini. Pada saat yang sama, murid berbaju biru juga merasa bingung. Pilihan kakak senior Xiao dalam teknik bela diri, teknik gerakan, dan teknik rahasia sangat aneh. Dia memilih Light of Freedom, teknik gerakan dengan persyaratan terendah dalam kemampuan pemahaman, tetapi memilih teknik rahasia dengan persyaratan tertinggi dalam kemampuan pemahaman. Karena Master Istana pertama berhasil mempraktekkannya, itu artinya adalah mungkin untuk berlatih teknik rahasia ini. Xiao Chen memiliki kepercayaan diri yang kuat dalam kemampuan pemahamannya. Dia menginginkan teknik rahasia yang menantang kemampuan pemahamannya yang tinggi. Dia telah memilih Light of Freedom hanya untuk menyempurnakan langkah naga gunturnya. Dengan 3 strip batu giok, Xiao Chen sudah mencapai kuotanya dan tidak bisa memilih lebih banyak. Dia kembali ke lantai pertama paviliun teknik bela diri dan menyerahkan potongan giok kepada administrator berpakaian abu-abu untuk ditukar dengan salinan manual rahasia yang sesuai. Tinju naga tertinggi. Ketika administrator melihat potongan batu giok untuk tinju naga tertinggi, dia bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap Xiao Chen dengan aneh. Apa yang salah? Tidak bisakah aku memilih teknik tinju ini? Administrator berpakaian abu-abu dengan cepat menjawab, bukan itu masalahnya. Di masa lalu, ada banyak orang yang memilih untuk berlatih tinju naga tertinggi ini. Pada akhirnya, mereka memasuki keadaan penyimpangan Ki Berserking dan tidak berakhir dengan baik. Itu sudah menjadi teknik terlarang. Saya perlu mengingatkan Anda untuk memilih ini dengan hati-hati. Petik 2. Terima kasih banyak atas pengingat Anda. Namun,
Saya masih ingin memilih tinju naga tertinggi ini. Karena Xiao Chen sudah membuat keputusan, hatinya secara alami tidak akan goyah. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan bisa berlatih tinju naga tertinggi ini. Setelah melihat ini, administrator berpakaian abu-abu tidak mengatakan apa-apa lagi tentang topik itu. Kemarahan Cakrawala. Ketika dia melihat firmamen Serage, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Xiao Chen, setiap pilihanmu lebih aneh dari yang sebelumnya. Tidak sembarang orang bisa berhasil mempraktikkan kemarahan Cakrawala ini. Hanya beberapa jenius garis keturunan naga surgawi yang berhasil mempraktikkannya. Adapun naga berdarah campuran, saya belum pernah mendengar ada yang berhasil sebelumnya. Teknik rahasia ini memiliki persyaratan tinggi tidak hanya dalam kemampuan pemahaman tetapi juga garis keturunan. Petik 2. Xiao Chen tersenyum tipis. Itu yang aku inginkan. Garis keturunan. Xiao Chen memiliki garis keturunan naga surgawi sejak awal, bukan garis keturunan darah campuran. Adapun kemampuan pemahaman, itu tidak perlu dikatakan lagi. Selain biksu kecil yang menantang surga, dia belum pernah melihat orang dengan kemampuan pemahaman yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Seorang murid inti memiliki 3 kesempatan untuk memilih pertama kali mereka datang. Setelah itu, akan agak sulit untuk memasuki paviliun teknik bela diri ini. Pertukaran akan membutuhkan sejumlah besar poin kontribusi. Petik 2. Administrator berpakaian abu-abu bertanya untuk terakhir kalinya, apakah Anda yakin tidak mengubah pilihan Anda? Aku tidak mengubah apapun. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, administrator berjubah abu-abu mengeluarkan salinan manual rahasia yang sesuai dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Kemudian, sebelum membiarkannya pergi, dia membuatnya bersumpah pada iblis hati untuk tidak menyebarkan teknik ini. Saat administrator berpakaian abu-abu melihat Xiao Chen pergi, dia menggelengkan kepalanya. Xiao Chen, Anda mungkin dipenuhi dengan potensi tak terbatas, menjadi murid inti sebagai Star Venerate, tetapi tidak sembarang orang bisa menjinakkan kemarahan Cakrawala dan tinju naga tertinggi. Anda mencoba mengambil langkah yang terlalu besar. Setelah meninggalkan paviliun teknik bela diri, Xiao Chen mengendarai Vulture darah iblis dan mengunjungi paviliun pil surgawi. Ketika Xiao Chen mengeluarkan pil Dragon Token, dia segera diberi sambutan besar. Bahkan paviliun Master muncul. Token Naga Pil. Hanya Tuan Istana ketiga yang memenuhi syarat untuk memberikan ini. Petik 2. Betul sekali. Itu adalah Tuan Istana ketiga yang memberikannya kepadaku. Petik 2. Xiao Chen mengambil kembali pil Dragon Token dari tangan paviliun Master. Sejujurnya, dia sengaja menggunakan nama Tuan Istana ketiga untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Namun, bisa dikatakan, ini adalah niat kepala istana ketiga dalam memberikan Xiao Chen pil Dragon Token. Jika Xiao Chen tidak melakukan ini, dia akan membuat marah Tuan Istana ketiga. Ekspresi Master Paviliun Surgawi Pil Paviliun, yang kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Xiao Chen, sedikit berubah. Dia berkata dengan hormat, saya mengerti. Apa yang Anda cari di sini? Saya di sini untuk mengambil gaji sekte saya. Juga, saya ingin bertanya tentang menukar pil surgawi purba. Petik 2. Master Paviliun tersenyum dan berkata, itu masalah kecil. Saya bisa memberikan gaji sekte Anda sekarang. Anda tidak perlu datang ke sini secara pribadi untuk masalah kecil ini di masa depan. Saya akan mengirim seseorang untuk mengirimkannya kepada Anda. Petik 2. Terima kasih banyak, Paviliun Master. Tidak apa. Sedangkan untuk menukar Primeval Heavenly Pill, kamu dapat menukar 500.000 Spirit Jade kelas rendah dengan satu Primeval Heavenly Pill. Jika Anda menggunakan Giok Roh kelas medial, Anda hanya perlu 10.000. Adapun Spirit Jades kelas superior, 100 sudah cukup. Petik 2. Xiao Chen berpikir sejenak. Termasuk piala dari mengalahkan beberapa yang mulia, dia sekarang memiliki hampir 200 juta Giok Roh kelas medial dan 30.000 Giok Roh kelas tinggi. Jangankan Spirit Jades kelas superior. Aku harus menjaga mereka. Menggantinya dengan pil surgawi purba adalah pemborosan. Dari hampir 200 juta Giok Roh kelas medial, saya harus menyimpan sekitar 50 juta dan menukar sisanya. Setelah menyelesaikan pertukaran dan menambahkan gaji sekte, Xiao Chen memperoleh total 15.000 pil surgawi purba. Ini lebih dari 1 tahun tunjangan untuk murid inti lainnya, kekayaan yang sangat besar. Bagi banyak murid inti, mereka tidak dapat menggunakan semua gaji mereka untuk berkultivasi, karena mereka masih perlu membeli sumber daya kultivasi lainnya. Xiao Chen berbeda. Dia benar-benar layak menjadi murid yang dihargai oleh Tuan Istana ketiga. Dia memiliki latar belakang yang luar biasa, untuk dapat mengeluarkan lebih dari 100 juta Spirit Jade kelas medial sekaligus. Itu akan menjadi semua kekayaan dari Yang Mulia Suci biasa. Namun,
Dia saat ini hanya seorang Star Venerate yang tidak signifikan. Untuk kamu, ini adalah hadiah karena memiliki Pil Dragon Token. Master Pavilion menunjukkan senyum tipis saat dia memberi Xiao Chen sebotol batu giok. Ketika Xiao Chen menerimanya, ada persis 2000 pil surgawi purba di dalamnya. Xiao Chen tidak berdiri pada upacara. Seni menelan surga awan iblis membutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar. Dia tidak akan menolak pil surgawi purba yang datang padanya. Setelah meninggalkan pavilion pil surgawi, Xiao Chen merasa sedih. Benar-benar jauh lebih nyaman memiliki seseorang yang mendukungnya di sekte. Master Istana Ketiga hanya memberi Xiao Chen satu pil Dragon Token, dan itu memungkinkan Xiao Chen melakukan hal-hal dengan sangat lancar, mendapatkan manfaat lain juga. Tanpa harus melakukan apapun, dia memperoleh gaji 2 bulan. Ayo pergi. Kembali ke Gua Bulan Dingin. Setelah ini, Xiao Chen harus berkultivasi secara tertutup untuk mencerna manfaat dari Istana Naga Langit. Pada saat ini, dia merasakan gelombang ambisi. Namun, dia tidak membiarkannya pergi ke kepalanya. Dia mengikuti rencana awalnya langkah demi langkah. Energi spiritual di sekitar pegunungan di sekitar Gua Bulan Dingin seperti kabut abadi. Suara mendesing. Xiao Chen merentangkan tangannya, dan pil merah yang mengandung energi tak terbatas dan memancarkan aura mengamuk muncul di telapak tangannya. Ini adalah salah satu dari 8 harta tertinggi yang diperoleh Xiao Chen di pilar batu dengan api surgawi. Pil darah binatang. The Demon Blood Vulture, yang berada di samping, segera meneteskan air liur saat mengamati pil obat ini dengan sifat iblis yang tak terbatas dan aura mengamuk. Guru, jika Anda memiliki benda ini, mengapa Anda tidak mengeluarkannya lebih awal? Seandainya saya mengkonsumsinya, saya akan mencapai tingkat yang mulia sejak lama, tuntut Vulture darah iblis dengan marah dengan ketidakpuasan yang luar biasa. Xiao Chen membalas dengan tenang, apa yang kamu tahu? Meskipun budidaya pembudidaya dan binatang buas berbeda, prinsipnya masih sama. Jika Anda tidak melatih diri Anda dengan benar sebagai Star Venerate tahap akhir, itu akan lebih merugikan daripada bermanfaat bagi Anda untuk mengkonsumsinya. Anda perlu membuat akumulasi dan menggunakan peluang untuk menerobos. Hanya dengan melakukan ini Anda akan memaksimalkan efek obat dari pil darah binatang ini. Itu juga tidak akan meninggalkan masalah di masa depan. Ini adalah metode terbaik untuk Anda. Lanjutkan. Ambil. Xiao Chen melambaikan tangannya dan melemparkan pil darah binatang ke hering darah setan, yang menelannya dalam satu tegukan. Ledakan. Tubuh hering darah iblis segera membengkak, dan cahaya merah terang keluar dari tubuhnya, menerangi seluruh Gua Bulan Dingin. Garis emas pada bulu ekor hering darah iblis tidak tenggelam dalam cahaya merah. Sebaliknya, itu tumbuh lebih tajam. Samar-samar, untaian cahaya keemasan ini sepertinya akan lebih bersinar dari cahaya merah. Ketika Xiao Chen melihat adegan ini, dia mengangguk pada dirinya sendiri. Setelah budidaya tertutup, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Jika Vulture darah iblis tidak membaik, ia tidak akan mampu lagi mengikutinya. Tinju naga tertinggi, kemarahan cakrawala, dan 17.000 pil surgawi purba. Xiao Chen dengan bersemangat mengantisipasi seberapa kuat dia setelah dia mencerna semua ini.